Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama kembali belajar bersama. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya, jadi materinya pada hari ini itu sudah memasuki tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Namun sebelum melangkah ke materinya, terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi setelah memperhatikan videonya, diharapkan siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Nah, kira-kira apa syaratnya? Jadi jawabannya, air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk masak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Jadi untuk mencuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Nah, sekedar tambahan buat kalian, informasi bahwa ada yang dinamakan dengan air sada. Air sada yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sada hanya sedikit menghasilkan busa. Akibatnya, kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sada juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam. Nah, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, tentu kalian pernah menyiram tanaman dengan air. Nah, bagaimana? Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Nah, ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Nah, mari kita sama-sama membaca materinya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik. Nah, bagaimana persyaratan secara fisik air yang baik untuk kita konsumsi sehari-hari? Yang pertama, tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, ini secara fisik. Tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, dan suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Tidak meninggalkan endapan. Nah, yang kedua, syarat kimiawi. Jadi tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium. Dan pH-nya atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi.
Jadi syarat mikrobiologi itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca dengan saksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Demikianlah materi kali ini. Selamat belajar, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.